Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran seni budaya. Kita masuk di pertemuan pertama di semester ini. Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pelajaran ini ya. Untuk semester ini kita akan mempelajari mengenai pameran seni rupa ya. Langsung saja kita simak pemaparan materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan kalian perhatikan karena Bapak akan sampaikan secara singkat saja. Baik, langsung saja kepada yang pertama, yaitu mengenai pameran. Coba kalian perhatikan dulu gambar yang ada di layar. Ada seseorang yang sedang memandang lukisan ya. Gambar 1, gambar 2 dan 3. Nah, ini mungkin kalian sudah mulai paham apa itu pameran. Nah, jadi pameran itu adalah apa itu pameran? Pameran itu, kata pameran merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya adalah exhibition ya. Pernah kalian dengar apa itu exhibition ya? Art exhibition, pameran seni. Atau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pameran terdiri atas kata pamer dan akhiran an ya. Secara leksikal atau secara ilmu kata, pengertian kata, secara leksikal pameran berarti mempertontonkan sesuatu kepada halayak ramai ya. Jadi mempertontonkan ya, pamer ya, dari pengertiannya seperti itu. Jadi kalau diartikan, pameran adalah kegiatan yang dilakukan seniman baik secara perorangan maupun kelompok untuk menyampaikan ide atau gagasannya kepada publik melalui media karya seni ya. Nah, ini secara pengertian, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara seniman yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator ya. Jadi ada komunikasi melalui sebuah karya. Nah, ini pengertian pameran ya. Nah, adapun tujuan pameran, tujuan pembelajaran, yaitu setelah nanti kalian belajar ini, kalian bisa mengidentifikasi pengertian pameran seni rupa, mengidentifikasi jenis, tujuan, fungsi, dan manfaat pameran seni rupa, membandingkan jenis pameran seni rupa, mengungkapkan jenis, tujuan, fungsi, dan manfaat pameran seni rupa, menyusun rencana pameran seni rupa, mempersiapkan penyelenggaraan pameran seni rupa, mengkomunikasikan, melaksanakan, dan menyusun laporan kegiatan pameran seni rupa. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Nanti kalian akan menguasai ini ya, minimal ini yang kalian kuasai setelah belajar materi ini ya. Kita lanjut kepada tujuan pameran. Tujuan pameran itu bisa dibagi menjadi tujuan sosial, komersial, dan kemanusiaan ya. Nah, untuk tujuan sosial ini adalah tujuan kemasyarakatan ya, tujuan untuk bantuan, kemudian komersial untuk ini berhubungan dengan bisnis ya, jual beli, dan kemanusiaan ini pun bersama dengan sosial ya, untuk mengembangkan kepada bencana atau bantuan-bantuan lainnya seperti itu ya. Ini adalah tujuan pameran. Yang selanjutnya ada manfaat pameran di sekolah ya. Sebenarnya nanti ini kalian bisa lihat juga di buku kalian. Bapak jelaskan aja saja satu persatu. Yang pertama yaitu menumbuhkan dan menambah kemampuan siswa dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain ya. Jadi dengan adanya pameran tumbuh rasa apresiasi terhadap karya orang lain. Apresiasi itu yaitu memberi penilaian, memberi rasa kagum dan lain sebagainya. Kemudian menambah wawasan dan kemampuan dalam memberi evaluasi karya secara lebih objektif ya. Jadi bisa menilai karya itu berdasarkan karyanya, berdasarkan keindahannya. Kemudian melatih kerja kelompok karena pameran harus membentuk panitia. Mempertebal pengalaman sosial, ini pun menjadi tujuan pameran. Selanjutnya melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bersikap mandiri ya, karena ini pun bagian dari organisasi pameran. Kemudian melatih siswa untuk membuat suatu perencanaan kerja, melaksanakan apa yang telah direncanakan ya. Apa yang sudah direncanakan dilaksanakan. Nah, ini menjadi pengalaman juga bagi siswa. Kemudian membangkitkan motivasi dalam berkarya seni ya, jelas ya. Jika karya seni itu dipamerkan, maka akan lebih bermotivasi lagi untuk membuat karya seni yang lebih baik lagi.
Kemudian sebagai sarana untuk penyegaran bagi siswa dari kejenuhan belajar di kelas. Nah, ini penting ya. Biasanya di akhir ujian itu sudah jenuh ya, sudah pusing dengan ujian. Nah, dengan adanya pameran ini menjadi sebuah kesegaran, jadi salah satu hiburan di sekolah. Ya, mungkin cukup jelas ini manfaat pameran di sekolah. Kemudian adapun fungsi pameran. Pameran itu ada fungsinya, yaitu fungsi utama pameran itu adalah sebagai alat komunikasi antara pencipta seni atau seniman dengan pengamat seni atau apresiator ya. Jadi yang mencipta dan yang melihat itu akan terjadinya komunikasi. Nah, ini adalah fungsi pameran. Nah, jika dibagi juga pameran itu bisa menjadi fungsi apresiasi, yaitu fungsi untuk memberikan penilaian ya, memberi penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi edukasi, pembelajaran, fungsi rekreasi, hiburan, dan fungsi prestasi ya. Dengan adanya pameran kita bisa melihat sejauh mana kemampuan kita dalam membuat karya seni. Nah, ini adalah fungsi prestasi. Nah, ini fungsi pameran ya, cukup jelas. Bapak langsung saja kepada jenis pameran. Pameran itu banyak jenisnya ya. Pameran seni rupa itu ada pameran tunggal, pameran yang hanya dilakukan oleh satu seniman saja, karyanya banyak tapi senimannya cuma satu. Kemudian ada pameran kelompok ya. Ini senimannya banyak digabung menjadi satu pameran, dalam satu pameran. Kemudian ada pameran retrospeksi. Apa itu pameran retrospeksi? Pameran retrospeksi itu adalah pameran yang merupakan koleksi dari satu seniman mulai dari awal berkarya sampai akhir. Nah, dan dipamerkan dalam sebuah pameran. Nah, itu adalah pameran retrospeksi ya. Cukup jelas ya dari jenis pameran di sini. Kita lanjut kepada jenis pameran yang lain. Ada pameran desain ya. Nah, pameran desain produk. Biasanya itu produk-produk baru, misalnya produk elektronik maupun produk makanan dan lain sebagainya, itu untuk memperkenalkan kepada masyarakat, itu biasanya dipamerkan. Ada juga pameran perumahan dan interior. Nah, itu biasa kita lihat di mall-mall ya, atau di tempat-tempat yang ramai. Kemudian pameran hasil pendidikan seni desain, misalnya ada sebuah penemuan ya, biasanya itu dipamerkan juga. Kemudian ada pameran tetap. Pameran tetap itu apa kalian pernah mengunjungi sebuah museum ya? Di sini di Papabarat ini apakah ada museum? Nah, itu adalah pameran tetap ya. Museum, ada museum eh, karya seni, museum wayang, museum transportasi dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada museum wayang yang di Jakarta ya. Di sana ada terdapat berbagai jenis wayang di seluruh Indonesia dan ditempatkan di satu tempat, yaitu di Museum Wayang. Nah, ini merupakan salah satu pameran tetap ya, karena eh, tidak hanya musim-musim tertentu, tetapi sepanjang waktu tempat ini bisa dikunjungi oleh setiap orang. Nah, ini adalah museum pameran tetap. Ada juga museum transportasi. Di situ semua ada alat transportasi mulai dari awal sampai sekarang. Kemudian ada Galeri Inyoman Nuarta di Bandung. Ini adalah seorang seniman dari Bali ya, Inyoman Nuarta. Di sana dia memamerkan karya-karyanya ya. Ciri khas karya Inyoman itu adalah karya patung. Nah, adapun persyaratan pameran ya, pameran itu akan terjadi kalau ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada karya seni yang akan dipamerkan pasti. Kemudian ada pihak panitia, orang, kemudian penyelenggara, kemudian harus ada pengunjung pameran. Untuk apa ada karya tetapi tidak ada pengunjung? Nah, kemudian harus ada tempat pameran, harus ada tempatnya, mau baik indoor maupun outdoor, yang pasti harus ada tempat. Nah, penyelenggara pameran ya, kita masuk kepada penyelenggaraan pameran. Nah, ini sebelum kita memulai pameran harus ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah tahap perencanaan, ada tahap persiapan, dan ada tahap pelaksanaan. Ini hampir sama dengan pembuat acara. Nah, apa yang harus direncanakan dalam pameran itu? Kita harus merumuskan tujuan dan tema pameran, membentuk susunan kepanitiaan, dan menyusun proposal kegiatan pameran ya. Dalam persiapan pameran itu ada mengumpulkan karya, memilih karya, dan menyiapkan perlengkapan pameran ya. Nanti ada syarat-syarat memilih karya, nanti kalian bisa baca lagi di slide ini. Kemudian pelaksanaan pameran itu yang harus dipersiapkan adalah penataan ruang pameran, penataan karya,
alur pengunjung, pencahayaan, pelaksanaan pameran, penyusunan laporan, dan pembubaran panitia. Nah, ini dalam pelaksanaan pameran ya.